Kompas Siang kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng sehingga kini harga minyak goreng pun mengikuti harga pasar. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, baik pedagang maupun pembeli yang kini justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli minyak. Di Pasar Ujung Berung, Bandung, ketersediaan minyak goreng masih langka. Pedagang mengaku stok minyak goreng dari agen dan distributor masih terbatas. Bahkan di sejumlah warung yang biasa menjual minyak goreng, saat ini minyak goreng tidak tersedia. Kelangkaan terjadi karena pihak distributor mengharuskan pedagang membeli minyak secara tunai dan tidak bisa dicicil, sehingga minyak yang harusnya sampai ke masyarakat melalui pedagang tidak bisa dijangkau oleh pedagang. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi dan pedagang menjual ke pembeli juga dengan harga yang tinggi. Nggak ada, stoknya nggak ada ya gara-gara apa? Gara-gara itu cash, katanya ada di distributornya teh cash, bayarnya cash. Terus pas datang teh ke sini itu pada ini kan pada berbuat itu. Terus kalau cash kita langsung bayar. Mungkin distributornya juga bisa main jual kemana. Contohnya itu kan partai bisa dapat 10.000, pasar nggak bisa dapat. Oke. Jadi selama ini biasanya kredit. Nah biasanya kredit, sekarang cash. Sekarang cash, tapi itu bikin pedagang di pasar jadi nggak Jadi nggak dapat. kebagian. Pantauan terkini stok dan harga minyak goreng di Bandung, Jawa Barat, kita bergabung dengan Vida Alatas di Pasar Ujung Berung, Bandung. Vida, salah satu penyebab langkanya minyak goreng karena distributor mengharuskan pembelian minyak secara tunai. Lalu apa alasannya? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sebetulnya Juno, ini bukan kelangkaan ini bukan terjadi akibat pedagang diharuskan untuk membeli minyak goreng ke distributor secara cash. Namun justru karena langkanya minyak goreng, maka ada sistem jual beli yang berubah antara pedagang dan juga distributor. Yaitu kemudian pedagang yang mau membeli minyak goreng dari distributor ini harus membeli secara cash. Akar masalahnya Juno dan juga saudara, kalau berdasarkan perbincangan kami dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Ujung Berung, Kota Bandung, ini adalah klaim dari distributor yang menyatakan bahwa saat ini stok minyak goreng dari produsen ini masih langka. Itulah yang kemudian membuat para distributor ini mengharuskan siapapun, tidak hanya pedagang pasar, namun juga mungkin pihak-pihak pedagang lain yang kemudian yang mau membeli minyak goreng, ini harus membeli minyak gorengnya secara cash. Dan itu juga berdampak pada pedagang yang sebelumnya mereka ini bisa kemudian kredit begitu, di mana minyak gorengnya dijual dulu, setelah laku baru memberikan setoran kepada distributor. Sekarang pedagang ini harus kemudian membeli secara cash dan kemudian baru bisa menjual minyak goreng tersebut. Ini akar masalahnya Juno dan juga saudara adalah klaim dari para distributor yang menyebut ketersediaan atau stok minyak goreng ini masih langka atau sulit. Ini kemudian menyebabkan beberapa jongko di Pasar Ujung Berung. Tadi kami memantau sekitar 5-7 jongko. Ini kami tanyakan apakah kemudian minyak goreng tersedia di sini. Jawabannya adalah tidak ada. Alasannya karena itu tadi, distributor menyebut bahwa saat ini stok minyak goreng langka. Jadi siapa yang berani membayar cash, itulah yang bisa kemudian mendapatkan minyak goreng, begitu Juno. Selanjutnya ini juga yang menjadi keresahan para pedagang di Pasar Ujung Berung ini adalah terkait dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi minyak oleh pemerintah. Ini kemudian mengkhawatirkan para pedagang karena para pedagang mengaku saat ini sebelum harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah ini dicabut saja, mereka ini tidak bisa kemudian membeli minyak goreng sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan, yakni Rp14.000. Terakhir mereka menyebut bahwa para pedagang ini membeli minyak goreng dengan harga Rp17.000 per liternya dari distributor. Sehingga ke masyarakat harga minyak goreng ini dijual seharga Rp18.000 per 1 liter. Ini sudah di atas dari harga eceran tertinggi yang sebelumnya ini ditetapkan oleh pemerintah. Dan kemudian Juno dan juga saudara, terkait kemudian berapa nantinya harga eceran yang akan sesuai dengan mekanisme pasar, sesuai dengan yang diberlakukan oleh pemerintah, ini pedagang juga masih belum tahu berapa. Karena memang dari pedagang sendiri mengaku belum ada surat edaran
baik dari pihak produsen ataupun pemberitahuan dari pihak distributor terkait kemudian berapa nanti kenaikan harga minyak goreng yang akan terjadi di Pasar Ujung Berung ini setelah harga eceran tertinggi dari pemerintah ini kemudian dicabut begitu, Juno. Ya, tentu banyak warga terutama ibu-ibu mengeluhkan harga minyak goreng kemasan yang juga semakin tinggi terutama mengikuti harga pasar. Lalu apa saja tanggapan dari para pembeli termasuk juga pedagang? Ya, betul sekali Juno, ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat terutama ibu rumah tangga. Apalagi Juno, mereka-mereka yang berstatus masyarakat menengah ke bawah. Seperti beberapa masyarakat yang kami temui di Pasar Ujung Berung Kota Bandung ini. Mereka ini adalah masyarakat menengah ke bawah sehingga minyak goreng ini tidak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga mereka, tapi mereka ini juga sebagai masyarakat menengah ke bawah, biasanya ini mereka untuk mendapatkan pendapatan begitu, mereka biasanya ini juga menjual makanan atau mereka ini menjadi pengusaha-pengusaha kecil begitu. Beberapa menjual makanan untuk kemudian mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak hanya kebutuhan rumah tangga, tapi juga pendapatan mereka ini harus berkurang akibat mereka untuk berjualan modalnya juga harus lebih besar. Untuk lebih lengkapnya, Juno dan juga saudara, berikut beberapa pernyataan dari masyarakat yang mengeluhkan harga minyak goreng. Gimana ya, keberatan sih buat kita sebagai orang-orang yang kurang mampu. Kalau harga kayak gini, ya tidak bisa melarang. Dampak banget. Dampaknya seperti apa teh? Ya harga belinya agak mahal, harga jual kan harus tetap. Masyarakat kan nggak mau kalau dinaikin harga jualnya gitu. Ya kalau aku mah keberatan sih. Keberatannya kenapa? Apa ya? Kan orang itu tidak semua sama. Jadi ada yang ada yang enggak gitu kan, banyaknya orang-orang ya sederhana gitu lah. Jadi itu pasti keberatan. Kelangkaan minyak goreng, Juno dan juga saudara, ini dampaknya sangat dirasakan tidak hanya oleh para pedagang, tapi juga masyarakat, apalagi masyarakat kecil ini yang paling istilahnya bisa kita bilang dikorbankan dari kebijakan ini sebetulnya. Harapannya tentunya pemerintah ini dapat kemudian mencari sebetulnya apa akar masalah dari alasan distributor yang menyebut bahwa minyak goreng ini disebut-sebut masih langka. Padahal kita tahu beberapa statement dari pemerintah ini juga ada yang menyebut bahwa sebetulnya stok minyak goreng kita ini sebetulnya aman. Inilah yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat dan harapannya kemudian masyarakat bisa secepatnya menstabilkan harga minyak goreng. Begitu, Juno. Baik, harapannya pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng dan juga pasokan yang dapat dipenuhi kepada para pembeli hingga pedagang. Terima kasih rekan Vida Alatas dari Pasar Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat.